iya Bu, saya terlambat mungkin karena saya terlambat bangun. Yang kedua, saya kemalaman tidur. Yang ketiga, tidak ada yang mengingatkan. Jadi agar tidak terlambat bagaimana? Kita cari lagi. Sehingga dia pasti menjawab begini, ya Bu, yang ada di rumah saya itu ada beberapa orang. Terus kita kasih solusi supaya dia ada terlambat, kita berikan solusi. Solusinya bagaimana nak? Pagi malamnya dibuat alarm, kan itu dia kan mengingatkan. Yang kedua apalagi dia berpikir lagi apalagi supaya tidak terlambat. Malamnya tidak tidur terlalu larut. Yang ketiga di dalam keluarga itu siapa saja yang tinggal di situ. Dia pasti menjawab ada bapak, ayah dan ibu dan kakak. Agar membantu mengingat kamu supaya tidak terlambat bagaimana? Minta tolonglah kepada orang yang di rumah kamu itu bagaimana supaya tidak terlambat untuk membangunkan kamu pada pagi hari. Jadi artinya kita arahkan ke siswa itu untuk mencari solusi-solusi bagaimana dia supaya tidak terlambat. Itu contoh yang kecil. Baru contoh yang kedua mengenai busana. Kalau busana siswa itu tidak temukan tidak rapi, kuranglah simbolnya, namanya tidak ada, tidak memakai dasi. Untuk melakukan itu kita tidak bisa langsung memarahi dia, tetapi kita arahkan dia. Kita arahkan dia bagaimana supaya dia tahu apa yang menjadi disiplin untuk berpakaian atau berbusana. Jadi dia itu contoh-contoh yang saya berikan. Oke, memotivasi perilaku manusia itu ada tiga, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia melakukan tidak disiplin berarti dia tidak nyaman kan? Contohnya dia terlambat tadi, setidaknya dia tidak nyaman, ketinggalan mata pelajaran. Yang kedua otomatis dia akan diserang oleh bapak dan ibu guru. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan motivasi eksternalnya. Terus motivasi tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri yang menjadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke. Hukuman dan penghargaan. Beda antara kesepakatan sama hukuman. Kalau kesepakatan itu Bapak Ibu kalau di dalam kelas kita sebagai wali kelas sebelum kita mulai pembelajaran kita harus membuat kesepakatan kepada peserta didik supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik, kegiatan belajar itu berjalan dengan baik. Kita harus bikin kesepakatan. Kesepakatan itu dibuat oleh warga kelas dengan kita sebagai guru. Contohnya kita tanyakan kepada siswa itu kesepakatan apa yang akan kita lakukan. Contoh kita sebagai wali kelas. Satu apa? Kita tanyakan ke siswa. Satu, datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua apalagi kita tanyakan apa yang mereka bisa lakukan. Dan sama-sama harus disepakati. Kesepakatan itu sama dengan konsensus. Berarti dilakukan kesepakatan itu atas dasar tanggung jawab dan kesadaran dari masing-masing warga kelas. Itu bisa dilakukan di dalam kita sebagai wali kelas. Kalau kita sebagai guru di bidang studi itu juga bisa kita lakukan. Sebelum memulai proses belajar mengajar, kita boleh membuat kesepakatan dulu. Contoh, saya bidang studi PPKN. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bikin kesepakatan. Apa kesepakatan kita? Pasti siswa itu akan menyebutkan. Satu, tidak terlambat masuk. Kan kadang ada juga siswa itu ketika kita gurunya masuk, dia belum masuk. Yang kedua, apalagi mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, ketika KBM berlangsung tidak ada penggunaan handphone atau HP di silentkan. Keempat, ketika proses belajar mengajar berlangsung tidak ada yang artinya tidak boleh ribut dan lain-lain sebagainya. Jadi ada kesepakatan dulu kita buat agar proses KBM itu berjalan dengan baik. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, berarti sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan kesepakatan tersebut. Oke. Inilah yang tadi yang bisa dilakukan oleh siswa dalam proses penciptaan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang bukan seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan dia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang
murid untuk memperbaiki kesalahan dan kita arahkan. Itu kan tugas kita sebagai guru yang dibentuk pada kurikulum yang belajar dan seperti itu. Jadi tidak memfonis siswa itu melakukan kesalahan, tetapi bagaimana menggali lagi, mengenal lagi, dan memahami lagi kepada siswa apa yang menjadi kesalahan siswa tersebut. Oke, ciri-ciri institusi adalah satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ya, kita harus melakukan pendekatan kepada siswa. Dengan begitu, siswa tidak takut kepada kita, tetapi mau dia bercerita kenapa dia melakukan, misalnya tadi contohnya adalah terlambat dan lain sebagainya. Terus tawaran, bukan paksaan. Kita tawarkan apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi. Nah, kita tawarkan. Yang ketiga, 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Artinya mengingat kepada siswa supaya dia apa tugas dan tanggung jawabnya, yaitu dengan kesadaran. 4, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Bagaimana cara yang baik agar disiplin itu bisa dilaksanakan dengan sempurna? Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, ya karakter kita. Walaupun pernah kita dengar bahwa karakter itu susah untuk diubah, ya benar. Tetapi mengubahnya tidak seperti membalikkan telapak tangan, mengubahnya dengan perlahan-lahan. Tetap menuntun agar disiplin yang dilakukan anak itu bisa terarah dengan baik. Terus yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Ya, restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana supaya setiap hari kan kadang Bapak Ibu kita lihat siswa terlambat dan kayak itu aja, bagaimana solusinya? Nah, kita cari solusi kepada anak apa, dan itu kita cari berdiskusi kepada dia apa yang harus kita lakukan supaya kita terlambat. Terus 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, mengembalikan dia pada kelompoknya. Nantinya mengembalikan dia, jangan kita jadi hukum dia di depan itu, tetapi tetap kita sadarkan dia, dan dia apa yang dia tanggung jawab, misalnya di kelas 10, kelas 11, kelas 11. Itu apa? Oke, yang ketiga tadi saya jelaskan mengenai keyakinan kelas, yaitu yang keempat lah. Kita tadi keyakinan kelas yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, bicara tentang kebutuhan ini masing-masing berbeda-beda. Manusia aja memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau ditanya kebutuhan tidak, upaya kita sebagai seorang guru bagaimana mencari kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak didik kita. Beda-beda dia apa kebutuhannya, ya, beda-beda. Ini contohnya, Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD pula. Ini contoh dari apa ya, SD. Ini contohnya kita ambil SD lah ya. Di Pelita Hati, sedangkan bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni namanya Doni. Berapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ambar apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada Bapak Ibu yang bisa membacakan pertanyaan ini? Ibu Ambar guru wali kelas, kita ambil dari tingkat SD aja. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka seringkali meminta dengan paksa. Terus jika Anda menghadapi situasi ini, jika kita seorang guru lah, Bu Ambar, posisi kita, apa yang Anda lakukan? Apa alasannya Doni? Dan kita harus tahu apa alasannya. Ada yang bisa Bapak Ibu? Tunjukkan. Iya. Ada yang bisa pakai, silakan Bu. Perkenalkan namanya Bu, silakan. Perkenalkan nama saya Tariani. Saya sudah bekerja ya. Seorang guru. Jadi saya mau memberi komentar terkait mengenai kasus yang diberikan. Apa yang saya lakukan? Saya akan
Ya, silakan. Sebut nama aja. Baik, kesempatannya saya di Filipina, saya guru di SMA 5 juga. Melihat situasi tersebut, saya sebagai guru, saya akan kurang lebih sama dengan guru. Jadi saya akan mengonfirmasi terlebih dahulu kepada si Doni bagaimana sebenarnya kejadian itu, lalu mengapa Kak Doni selalu meminta kita makan siang dengan mereka. Saya sudah berkali dan apa alasannya, apakah karena orang tua tidak mempersiapkan bekal dari rumah, ataukah Doni yang keseringan lupa membawa bekalnya. Jadi menurut saya kira-kira alasan si Doni melakukan hal itu mungkin saja karena faktor dari orang tuanya. Mungkin karena banyak juga menurut pengalaman saya, karena saya juga pernah mengajar di SD, banyak yang mengaku yang situasi seperti Doni ini, mereka mengaku orang tuanya terlalu cepat bekerja karena mungkin saja karena orang tua si anak ini harus pergi ke pasar, pergi lebih cepat dari anaknya. Ketika pergi sekolah, ya orang tuanya sudah tidak ada di rumah. Ketika malam hari, ketika anak sudah tidur, orang tuanya baru pulang. Itu jadi banyak faktor yang menyebabkan. Yang kedua, mungkin saja faktor dari Doni sendiri. Mungkin ada permasalahan dari masalah internal dari sebelum itu, apakah ada lupa ataukah kurang susah diberitahu oleh orang tua. Jadi kurang lebih seperti itulah alasannya mengapa si Doni melakukan tersebut, sehingga menyebabkan sering meminta utang kasih kepada teman-teman mereka dengan secara paksa. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang bernama lain? Pas. Oke, pas ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya, di sini kan dikatakan Ibu Ambar guru wali kelas. Nah, ada siswanya kan, katanya ada siswa salah satu muridnya Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa terhadap teman-temannya. Artinya berarti dalam kelas itu tidak nyaman. Kan itu dia kan, tidak nyaman. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah menyampaikan. Ya, yang dituntut ada tiga diskusi adalah pertama-tama kali kita mendengar keluhan dari teman-teman satu kelasnya. Tidak nyaman. Kalau tidak nyaman itu berarti ada yang tidak senang kan, begitu kan, dengan tindakan yang dilakukan si Doni. Terus itu untuk kebenarannya kita nggak bisa hanya mendengarkan pengaduan dari teman-teman sekelas, juga kita harus menindaklanjutinya lagi dengan yang bersangkutan atau siswa kita Doni. Tapi kita juga nggak bisa langsung menuduh Doni atau kamu Doni, nggak mau seperti itu. Cuma kita cari dulu. Kita sudah mendengarkan keluhan dari satu kelas. Yang kedua, kita juga harus memanggil Doni secara langsung, atau boleh kita panggil di kantor atau kita berhadapan langsung kepada Doni. Nah, bisa saja memang alasan tersebut yang dibilang Bapak Ibu sekalian, bisa banyak alasan Doni untuk melakukan itu. Bisa saja karena satu faktor ekonomi, yang kedua faktor orang tua nggak sempat untuk memasak, yang ketiga bisa saja si Doni malas, bisa saja. Tapi inilah yang perlu digali. Kita Bapak Ibu guru, kalau kita menemukan kasus seperti ini, kenapa kamu Doni? Kenapa kamu? Baru dia akan terbuka nanti dia. Boleh itu kita coba nanti implementasinya terhadap tempat kita mengambil nanti, kita gali. Dia akan cerita nanti itu. Kenapa Doni masih cerita? Iya Bu, mungkin karena dia lapar. Hal begini juga terjadi pada tempat saya di kelas saya itu ada siswa namanya Alif. Siswa ini setiap belajar itu selalu lemas. Saya tanya, kenapa kamu Alif? Berarti tidak pernah makan dari rumah. Terus kita gali lagi, saya tanya, kenapa saya panggil secara face to face? Saya tanya, kenapa kamu selalu lemas? Tidak makan karena kemampuan ekonomi orang tua. Orang tuanya seperti itu serabutan, pagi-pagi sudah pergi.
Jadi jangankan untuk makan, untuk dia hanya minum air minum saja. Mending kita mendengarkan, kita tanya. Sehingga solusinya kalau ini kita panggil lagi orang tuanya. Nah, kita panggil orang tuanya. Di sini dituntut untuk kita adalah bagaimana berkolaborasi. Kita bisa bekerja sama kepada orang tuanya juga. Kita cari informasi juga, kita panggil orang tuanya. Ternyata orang tuanya juga berkemampuan tidak mampu. Nah, kenapa dia tidak bisa makan? Jangankan untuk apa? Untuk makan untuk satu hari, 3 kali satu hari, 3 kali sehari itu sudah susah katanya. Jadi anak ini tidak pernah makan dari apa. Jadi solusi-solusi itu saya lakukan sebagai saya wali kelasnya. Saya libatkan teman-teman sekelasnya. Siapa yang punya makanan dibawa dari rumah diberikan orang tua yang lebih. Artinya ada begitu. Pokoknya ada. Jadi satu kelas itu diajak untuk bergotong royong dan semua tunjuk tangan. Saya bersedia. Jadi bersedia membagi makanannya untuk Alif ini supaya Alif ini bisa makan pagi. Terus saya tanya kepada teman-temannya ada yang bersedia. Jadi sekarang mereka itu bergantian membawa makanan pada si Alif ini supaya dia bisa makan setiap pagi. Akan tetapi secara psikologi pada anak itu malu. Nah, caranya kami buat begini. Caranya saya tanya ke siswa bagaimana cara yang memberikannya. Kalau kita kasih begini, jadi setiap pagi itu ada orang yang langsung meletakkan di lacinya. Di lacinya setiap pagi. Jadi dia tiap pagi mau makan. Nah, dan dia tahu itu adalah gotong royong dari teman-temannya, tapi tidak tahu itu siapa-siapa yang membawa. Yang tahu membawa itu siapa-siapa saja adalah saya dengan wali kelasnya dengan teman-teman yang itu berjadwal. Jadi artinya supaya sekalipun tidak merasa bagaimana ya mengatakannya, dia akan minder kan begitu kan. Tapi dengan cara begitulah teman-teman satu kelasnya menolong dan membantu dia supaya dia siap. Itu kejadiannya nyata di 10 kalau masuk di kelas 10 di pasar. Yang kedua, sepatunya juga kemarin itu koyak-koyak dan ada teman-teman yang mau memberikan bantuan. Nah itu diajari lah. Jadi di sini kita tuntut juga sebagai guru kita ajari anak-anak itu memberi, bergotong royong. Kan itu dia kan. Dan setiap saya masuk saya periksa juga setiap anak harus bawa air minum ke sekolah karena mereka beraktivitas jam 7.30 sampai jam 12. Jam 2. Nah jam 2 kan. Jadi itu harus minum. Kebetulan si Ayu itu juga tidak punya tempat air minum. Jadi saya tanya seperti siapa yang memiliki air minum ada 5 lebih? Tunjuk tangan. Temannya saya bersedia Bu. Bersedia kamu membawa? Bersedia. Jadi sekarang kita sudah minum karena dari dibeli oleh temannya. Apakah kalian bersedia memberikannya? Kami bersedia Bu. Jadi mereka bersedia. Dan mereka ada anak ini. Jadi sekarang anak ini sudah bisa segar dia tiap ini dia belajar, dia pun sehat. Jadi teman-temannya dengan senang hati membantu. Itulah dia. Itulah contoh ini seperti tadi yang saya sampaikan. Kita bisa menanyakannya ke doi langsung dan pasti ada alasan-alasan dia. Dan kita arahkan juga supaya itu tidak tergantung doi. Kita kasih solusi-solusinya. Oke, kebutuhan dasar manusia itu adalah ada rasa kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Oke, ada lagi kelima adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai tenaga pendidik atau sebagai guru, yaitu 1. Penghukuman, membuat merasa bersalah teman, pemantau atau manajer. Jadi posisi guru di sini contohnya penghukuman itu seperti
Penghukuman artinya di sini posisi kontrol ini menghukum siswa itu ketika dia melakukan kesalahan. Contohnya, kamu sudah terlambat, tiap hari lagi kamu aja, berdiri kamu di sana. Itu contoh penghukuman. Kamu udah melanggar, tahu aturan, tahu, tapi tetap juga kamu melanggar. Jadi kita berikan hukuman kepada anak didik, itu dia penghukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Contohnya tadi terlambat. Anak Doni, kamu terlambat aja. Gara-gara kamu, saya jadi ketua kepala sekolah. Artinya membuat siswa ini jadi bersalah. Aduh, maaf, gara-gara saya itu terlambat. Jadinya begitu. Itulah contoh posisi kontrol merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Kalau teman ini begini, Doni, kamu kan terlambat. Ya. Terlambat itu apa? Terlambat gara-gara apa? Kita tanya. Tetapi kita merasa, Doni, kau terlambat. Kenapa kau terlambat? Kau terlambat aja. Artinya nggak ada. Kita merasa jadi siswa itu tidak ada rasa takut lagi. Biasanya besok-besok dia terlambat lagi, dan kita tidak menjelaskan kepada anak itu bahwa kesalahan dia itu dan tidak kita kasih solusi. Apalah. Orang hanya disapa aja kok begitu. Jadi dia menganggap itu adalah temannya. Nah gitu, guru itu adalah temannya. Ketika dia melakukan kesalahan, kita hanya menyapanya saja. Terus yang keempat, memantau. Nanti terlambat kita aja gini, terlambat aja udah. Dilihat dia lagi, terlambat tahu aja. Artinya nggak ada solusi yang diberikan. Dia yang memantau aja gurunya. Siapa yang tidak hadir? Si Doni. Itu aja, nggak ada penyelesaian. Jadi manajer, kalau manajer ini adalah bagaimana mengarahkan anak ini, itu yang dituntut manajer, mengarahkan anak ini supaya tidak melakukan hal tersebut, memberikan solusi, terus memberikan berkolaborasi kepada orang tua, teman sejawat itu bisa ke BP, dan anak ini diselesaikan dan berikan solusi bagaimana dia melakukan agar tidak melakukan kesalahannya lagi. Oke, ini refleksinya Bapak Ibu. Hal baru apa saja yang dapatkan setelah mengikuti sesi webinar ini atau sesi presentasi ini? Perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi ini? Apa yang telah saya lakukan setelah mengikuti? Oke, ini Bapak Ibu silakan siapa yang memberikan komentarnya, apa yang dirasakan? Silakan. Mulai positif tadi, mulai semuanya agak penting. Oh ya. Iya. Apa? Ya, siapa aja di antara ini? Setelah mengikuti ini yang saya jelaskan tadi, apa refleksinya yang dapatkan dan bagaimana nanti apa melaksanakannya di dalam apa? Ibu apa tadi kata Ibu Grace? Ibu Grace ini seperti apa, muda ya, awet muda ya? Ibu cantik loh, kami semua kenal Ibu muda yang bukan ada Ibu Grace saja ya. Silakan Ibu Grace. Ibu Grace, ini kan kita sudah bergerak-gerak berjalan dengan semua Ibu Grace. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Saya Grace, guru bahasa Inggris. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama. Hal baru apa yang saya dapatkan setelah mengikuti sesi webinar ini? Sebenarnya terima kasih untuk Bu Juniarti semakin membuka wawasan kita bahwa kita sebagai guru bukan menuntut namun menuntun, seperti itu. Sekalipun muridnya melakukan kesalahan, bukan menghukum dengan hukuman yang sering kita tahu ya, tapi memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan murid kita tersebut adalah belum baik, supaya bisa memperbaikinya ke lebih yang baik lagi, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, dua lagi lah memberikan refleksinya setelah mengikuti. Silakan. Ya, silakan lagi. Dewi Kurama, Dewi. Ya, silakan Bu. Banyak juga nggak apa-apa Bu.
tadi ya, posisinya sebagai yang manajer. Jadi kita kalau melakukan kesalahan itu kita telusuri. Nah, jadi bukan dimarahi langsung, tapi ditelusuri kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran bagi saya ketika nanti bertemu kasus yang sama ataupun yang senada gitu ya, saya bisa menerapkan apa tadi? Segitiga resolusi. Segitiga ya. Segitiga resolusi ya. Oke, terima kasih Bu. Ada satu orang lagi lah Bu. Miss Rosari silakan. Yang mana tadi yang muda ya? Saya akan menjelaskan Miss Perasaanku ya. Jadi among lah, jadi among lah. Oh iya. Mau perasaan lah. Perasaan aja boleh ya. Satu dua. Saya guru bahasa Inggris, nama saya Rosari Patamunan. Untuk refleksi yang saya dapat hari ini, saya pilih untuk perasaan apa yang muncul setelah mengikuti sesi webinar ini atau seminar singkat ini ya. Perasaan yang pertama sangat luar biasa senang. Alasannya kenapa? Karena saya mengikuti webinar yang diadakan oleh teman atau rekan saya, di mana yang saya tahu karirnya dari awal sampai menuju sekarang itu ternyata luar biasa bisa sampai saat ini. Jadi artinya memberikan yang namanya pencerahan, glowing kami istilahnya. Jadi perasaan kualitasnya senang, mudah-mudahan nanti berkarya terus ya Bu Juni ya, mantap terus, bikin kayak gini. Tapi ada yang kurang ya, snack. Iya, nyusul nanti, nyusul. Perasaan kami semakin luar biasa Bu. Menyusul. Jadi itu aja, semoga kita tergerak digerakkan setelah ini. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi satu lagi label. Silakan satu lagi. Sebenarnya ini untuk refleksi lebih ke perubahan diri menurut saya. Jadi terkait juga dengan pengendalian emosi, baik emosi si guru dengan emosi peserta didiknya. Nah di sini guru tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara si guru itu mengendalikan atau mengatur emosinya meskipun peserta didik ini sudah melampaui batas, misalnya kenakalannya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ada caranya. Seperti yang tadi, bagaimana cara yang 5 kontrol, posisi kontrol. Yang paling baik itu adalah manajer. Ya, manajer seperti kita tahu, manajer bukan hanya untuk mengatur saja, tetapi istilahnya menjadi leader yang baik untuk peserta didiknya, menjadi role model yang baik. Bukan hanya kita suruh saja peserta didiknya, kamu jangan terus, cepat kamu tahu begini. Tapi kita juga harus menjadi role model, tunjukkan duluan, dan satu sekarang ini jadi guru. Kalau mungkin zamannya orang tua kita, peserta didik itu nggak berani mengomentari si guru, tapi sekarang peserta didik sudah terbuka untuk menyampaikan, mendemonstrasikan apa yang dia inginkan dari si guru, dan guru pun harus membuka diri bahwa harus meninggalkan sikap-sikap guru yang sudah lama, yang konvensional, tidak membuka diri. Aku guru gitu, kau yang ngatur aku tahu. Jadi tinggalkan sikap itu, karena kita menyadari bahwa sudah tahun zaman abad 21 seperti ini masih banyak juga yang seperti ini. Jadi saya harapkan teman-teman semua, juga termasuk saya yang akan jadi guru profesional, mendalami hal itu. Yang pertama, mengelola emosi dan menjadi guru yang terbuka untuk bersedia menerima saran dan kritik dari guru. Terima kasih. Oke, terima kasih.
menjadi anak-anak bangsa yang memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila yang telah ditekankan oleh Menteri Pendidikan kita, memanusiakan manusia seperti yang dikatakan oleh Bapak kita Ki Hajar Dewantara, memanusiakan manusia menjadi manusia yang berkarakter, memiliki etika dan memiliki sopan santun yang baik. Ini semua kan kita akan tahu bahwa saya ulang lagi bahwa semua siswa ini yang dikatakan kita adalah manusia. Tapi tugas kita yang terberat adalah bagaimana mendidik. Jadilah kita terdepan, memberikan contoh, membimbing, mengarahkan, menuntun mereka seperti ibarat seorang petani. Seperti seorang petani, kita menanam padi, dia biarkan berkembang dan kita berikan kebebasan dan tetap kita pantau dan kita pupuk dia sesuai dengan perkembangannya. Terima kasih. Inilah sesi webinar yang saya lakukan pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua menuju Indonesia yang lebih baik, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. SMA 5 tergerak, menggerakkan. Bangun dan bukalah matamu saat
Sofian Nasution, saya PKS di kurikulum di SMA Negeri 5. Tanggapan saya tentang guru penggerak ini, saya sangat mengapresiasi mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia ini. Artinya guru penggerak ini bagi saya akan memberikan perubahan dalam pergerakan sistem pendidikan. Saya berharap kegiatan ini program ini dapat memberikan nilai tambah lah untuk kegiatan-kegiatan pendidikan di Indonesia, terutama lebih berkreasi lagi, berinovatif guru-gurunya. Walaupun di SMA 5 ini cuma satu guru, saya berharap untuk guru-guru yang lainnya masih muda, berkaryalah terus, bangkit demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Kapan lagi kita berubah untuk lebih baik dan tidak dari sekarang. Nah, bagi Ibu Juniarti Situmeang selaku guru penggerak di SMA Negeri 5, saya tetap memberikan semangat, tetap berjuang ya, fokus betul-betul dari hati nurani,
membangun pendidikan terutama di SMA Negeri 5 ini, supaya kita dapat melihat ada apa sih sebenarnya spesialisasi guru penggerak ini, karena ke depan tuntutan pendidikan ini lebih besar lagi untuk kemajuan generasi kita ke depan. Ya, saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan-kegiatan guru penggerak sebagai program pemerintah, terutama dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Tetap semangat membangun karakter pelajar berpancasila. Terima kasih. Selamat siang, saya Rosari Yosefa Tambunan. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 5 Medan. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah saya mau menyemangatin untuk rekan saya, Ibu Juniarti Tumeang, SPD semangat, karena sudah sangat bersemangat dari awal kegiatan mengikuti program guru penggerak, luar biasa. Perjuangannya sampai di titik sekarang sudah mengikuti program Lokakarya. Satu yang mau saya sampaikan, jangan menyerah, babat habis semua tugas-tugas, semua pasti dilewati dengan baik, tidak ada masalah, kita pasti mensupport, karena apapun katanya, Ibu Juniarti sudah sangat memberikan satu kontribusi, menjadi contoh untuk kita rekan-rekannya, supaya ikut juga bersemangat menjadi guru penggerak, karena guru penggerak jujur nih cuma satu orang aja, masih ibu nih, hebatnya Ibu Juniarti, tapi kami mau mengikuti jejaknya. Begitu bersemangatnya beliau, apalagi ini hebatnya nih, super mom, dengan perjuangannya mengantarkan 3 anaknya sekolah, repot sana repot sini, nggak ada masalah, bisa dilewatin. Berarti kami juga bisa, seperti Ibu Juniarti Tumeang. Pokoknya semangat terus ya Ibu Juni, bergerak, menggerakkan, digerak-gerakkan, semuanya pokoknya semangat terus, sukses nanti sampai pada selesai pendidikannya, lokakaryanya, dan doa kami selalu menyertai Ibu Juniarti. Semangat! Perkenalkan, nama saya Betarion Simajunta dari kelas 10 MIPA 3 SMA Negeri 5 Medan. Saya di sini adalah salah satu murid dari Ibu Juniarti Situmeang, guru mata pelajaran PPKN. Hari ini saya akan menceritakan gimana sedikit sifat dari Ibu Juniarti. Ibu Juniarti merupakan salah satu guru yang mengajarkan bidang studi PPKN ke kami. Ibu itu telah mengajar lebih kurang 1 tahun lebih kepada saya terutama, dan saya lumayan mengenal ibu itu dengan baik. Ibu Juniarti dalam mengajar ibu itu dalam mengajar bisa tegas, tapi meskipun tegas dia tetap membawa pembelajaran itu ke arah yang menyenangkan. Jadi kami pun sebagai siswa mengerti apa yang diajarkan ibu. Jadi pembelajaran yang dibawakan ibu itu juga bukan pembelajaran yang monoton, baca buka tulis, tapi kami juga sering diajari beberapa pelajaran yang lebih mengenal alam, diajak keluar kelas untuk melihat tanaman sekitar, mensyukuri apa yang ada di SMA Negeri 5 Medan. Ibu itu juga sering menanamkan sifat-sifat nasionalis kepada kami untuk mencintai tanah air dan mencintai segala perbedaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali perbedaan suku, agama, dan budaya. Ibu Juniarti merupakan salah satu guru yang menjadi kebanggaan saya. Karena ibu itu juga sering menginfokan informasi-informasi yang mungkin berguna bagi kami di masa depan. Ya meskipun itu hanya untung di kami, tapi ibu itu tetap memberitahukannya. Selain itu, ibu itu juga sering mengajar kami melalui metode yang unik. Sehingga melalui metode yang unik itu, kami tidak bosan dengan pelajaran yang akan diajarkan ibu itu. Dalam penilaian juga, ibu itu tidak menilai hanya berdasarkan keterampilan yang kita punya. Ibu itu juga menilai apa sifat kita sesuai dengan profil Pancasila. Kita harus menjadi masyarakat yang lebih bersatu dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Ibu itu tidak hanya muluk-muluk soal nilai, tetapi juga memfokuskan pendidikan karakter anak bangsa sejak dini. Mungkin segitu aja yang bisa saya ceritakan tentang Ibu Juniarti. Semoga Ibu sukses dalam menjadi guru penggerak yang dapat menggerakkan seluruh guru di Indonesia menjadi guru yang mampu mengajarkan anak bangsa menjadi lebih baik. Terima kasih. Semuanya, perkenalkan, nama saya Deni Mardian Warubo dari kelas 10 IPA 3. Nah, di sini saya adalah salah satu murid dari Ibu Juniarti. Ibu Juniarti ini adalah salah satu
guru di bidang mata pelajaran PPKN. Ibu itu terkenal baik dan humble kepada murid-muridnya. Ibu itu mengajar dengan metode kurikulum merdeka, tetapi tetap mengamalkan profil-profil Pancasila kepada anak muridnya sekarang. Sehingga kita diajarkan untuk bersatu dalam keberagaman yang ada. Kita tidak perlu, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Lalu ibu itu juga mengajar kepada kita bahwa selamanya belajar itu tidak perlu monoton. Kita bisa bermain, tapi pada situasi dan tempat yang pas. Semoga Ibu Juniarti terus menggerakkan menjadi guru penggerak yang lebih baik lagi dan memotivasi guru-guru yang ada untuk menjadi guru penggerak seluruh Indonesia. Terima kasih.